Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dengan teori pada bab 12, data warehouse dan decision support. Pembahasannya adalah yaitu pertama hubungan antara data warehouse dan decision support. Model data multidimensi, online analytical processing OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan pembelajaran yaitu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat menyusun model data multidimensi, memahami online analytical processing OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database yang menunjukkan keputusan yang dikelola secara terpusat dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisis data dan mengandung histori dan berkonsolidasi. Berikut ada beberapa definisi tentang warehouse. Data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang penampilan keputusan manajemen yang berorientasi terpadu, time event dan tidak berubah. Ini menurut W.H. Einman, Bapak Data Warehousing. Lalu dari David IBM Konsultan, yaitu suatu data warehouse sebenarnya adalah suatu penyimpan data tunggal, lengkap dan konsisten yang diperoleh dari beberapa sumber dan buat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada skala abstrak perusahaan. Sekarang organisasi membentukkan data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DWS juga desain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan mengoptimasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse yang memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif sumber, produk, dan TAM. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensi atau produk, bid, lokasi, locate, dan waktu time it. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam subvariasi yang disebut sistem MOLAP. Atau misalnya dapat disimpan dalam relasi yang disebut ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel paksa. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan bersama dengan suatu tabel dimensi tabel. Tabel fakta yang mungkin digunakan dibandingkan tambahan tabel. Contohnya sebagai berikut. Online analytical process OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum digunakan dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan sales dari total penjualan tiap provinsi. Cari 5 ranking perusahaan yang teratas dalam total penjualan. Jenis query OLAP itu roll up, yaitu dengan menggunakan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan kota penjualan, maka total penjualan tiap provinsi bisa digabungkan dan menambahkan total penjualan pada sebuah kota dalam suatu provinsi. Drill down atau kebalikan roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat drill. 3. Pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, dilakukan cross tabulation dan sebagai berikut. Berikut adalah cross tabulating. Cross tabulating disebut merupakan kumpulan dari query sebagai berikut. Sebelah contohnya. Yang apa? Data slicing dan decide.
dising untuk mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Bos model sama dengan tipe apa yang dimodelkan. Keren, apa dasar data dan evaluasinya akan disajikan dimensi. Dimensi apa yang untuk masing-masing rekod tabel fakta. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta. Suatu data warehouse dijelaskan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data supersize memungkinkan data untuk dimulakan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, perintah, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta membuat ukuran seperti dollar, short, dan kunci untuk setiap dimensi data warehouse. Berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Ini juga arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse dilakukan berdasarkan kegunaan sekitar operasi, misalnya bersama produk sales. Perhatian diberikan pada pemodelan dan analisis data untuk membuat pemutusan bukan untuk operasi harian atau pemutusan transaksi. Dan lintas disesuaikan pembicaraan disediakan dengan cara memasukkan data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang pesan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database reason, file, catatan transaksi online, teknik pembersihan data dan integrasi data juga dilakukan dalam warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang tidak berbeda, maka harus dapat dijamin konsisten penamaan, penyajian, struktur, ukuran, atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, corporate, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini dapat konversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Komponen yang berbeda dalam satu organisasi berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda. Dan akan lebih mudah untuk menjadikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, berulang dapat ditulis query atau view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk evaluasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien secara menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse atau komponen dapat direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronus secara periodik. View berikut menghitung menjalankan perubahan kategori negara bagian. Berikut adalah contoh query yang digunakan. Untuk membuat view. Lalu query berikut menghitung pencapaian total untuk setiap kategori negara bagian. Query berikut adalah hasil motivasi dari query sebelumnya dengan menggunakan input analysis dengan sebuah view yang dibuat pada class of from. Perhatian soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi support? Yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah sampai tertentu yang spesifik. Apa pertimbangan digunakan untuk dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage, yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang lebih baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup untuk data baru, agregasi data baru, warehouse maintenance, seperti meningkatkan penguasaan. Desain untuk meningkatkan informasi, yaitu banyak identitas yang dapat digunakan oleh desain untuk meningkatkan informasi queen. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya dibutuhkan dengan desain database. Yang ketiga, desain dimensi yang berhubungan dengan data model data multidimensi. Kita menjelaskan perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk mengevaluasi analisis dan transaksi. Model ini digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif ukuran bisnis atau fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer produk data.
Model data multidimensi adalah himpunan pengetahuan yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk model penjualan dasar dimensi adalah produk VID, lokasi log ID, dan metadata, perbedaan fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti itemnya berantai atau time tag with years, dan tabel fakta menjadi $1. Dan kunci ilustrasi yang terkait. Apa itu maksud dengan tabel fakta? Mengapa sangat penting belajar performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key biasa sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key table karena dimensi tabel berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Dalam view berhubungan dengan lingkungan data warehouse atau NoLab. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan data bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah data ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view yang penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan NoLab dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi, dan data warehouse adalah komponen tabel yang direplikasi secara sinkronis dan view disimpan secara periodik. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.